Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya teknisi elektronik yang suka berbagi pengalaman solusi masalah elektronik ya. Nah, kali ini mau berbagi pengalaman menghadapi TV Polytron seperti ini teman-teman, yaitu Polytron Uslim ya teman-teman. Dan ini kata pemiliknya yang dibawa ke tempat saya, yaitu ada suara desis di belakang ya, di belakang di mesinnya gitu ya teman-teman. Dan saya disuruh ngecek dan disuruh memperbaiki apabila ada masalah teman-teman. Tapi dengan omongan yang punya itu katanya hanya desis, mungkin mudah penanganannya ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saya terima dan saya posisikan di tempat ini teman-teman, dan langsung saya buka casingnya teman-teman. Nah, ini untuk casingnya sudah langsung saya buka teman-teman seperti ini, dan saya cek teman-teman. Setelah dibuka casingnya, ternyata bagian ini teman-teman, yaitu ya, untuk masalahnya yaitu di bagian FBT nya teman-teman ya, atau playback-nya ya teman-teman. Bagian ini yang bocor teman-teman. Biasanya juga ada yang mudah lagi di bagian ini teman-teman. Di bagian ini juga bisa bocor, bisa mengeluarkan suara berdesis seperti ban bocor seperti itu ya teman-teman. Dan kalau posisi gelap itu teman-teman ya, di posisi gelap ini apabila ada suara berdesis yang munculnya dari wilayah ini, yaitu tertampak cahaya biru teman-teman ya, seperti api las biru itu ya teman-teman, dari keluar dari wilayah ini, atau bisa juga dari karet ini yang bocor juga bisa teman-teman. Nah, itu apabila dibuka, kondisi sebelum dibuka ada suara desis, nah bisa muncul dari sini dan juga memang dari sini teman-teman. Itu masalah munculnya suara tersebut. Tapi kalau TV ini ya teman-teman, ada suara desis tapi sama sekali di tampilan ini ya, di tampilan layar ini tidak muncul, masih gelap teman-teman. Dan setelah saya buka dan saya pintu ini saya tutup. Jadi kalau mengecek kondisi seperti ini, masalah berdesis itu harus kondisi di ruangan gelap ya teman-teman, supaya lebih jelas, mudah untuk mengetahui munculnya dari mana teman-teman. Kalau kondisi terang seperti ini tidak akan tampak teman-teman, karena itu sebenarnya api ya, muncul api biru itu karena adanya tegangan tinggi ini teman-teman. Ini kan tegangan untuk playback ini, yang ini ya, kabel ini ke sini itu kurang lebih ukurannya kalau volt itu dari sekitar 25.000 ya, 25.000 sampai 30.000 volt teman-teman. Itu tegangannya itu sangat tinggi sekali ya teman-teman. Makanya apabila kondisi TV yang bermasalah seperti ini harus hati-hati, karena ini tegangan sangat tinggi teman-teman. Ini juga apabila kondisi TV normal ya teman-teman. Kalau TV normal terus ini sudah dilepas, ini dari colokan listrik seperti ini, sudah dilepas, terus coba membuka bagian ini masih ada tegangannya teman-teman, masih menyengat ya. Ini masih ada tegangan yang bikin kejutan pada yang berani membuka ini teman-teman. Saya tidak berani teman-teman, walaupun ini kondisi TV sudah tidak dihidupkan ya, tidak dicolokkan ke listrik teman-teman, karena ini juga masih menyimpan tegangan tinggi teman-teman. Ini untuk hilangnya tegangan ini kurang lebih sekitar mungkin 24 jam atau 12 jam ya teman-teman. Saya belum pernah menguji coba penyimpanan ini, tapi kalau 1 jam 2 jam tetap masih teman-teman, karena saya sudah pernah kalau ukuran lama 2 jam saya coba masih mental, saya kena sengatan tegangan dari ini teman-teman. Dan juga ini solusinya ya teman.
Maaf teman-teman, ini untuk videonya ya, untuk video bocornya setelah saya nyalakan. Nah, ini saya tampilkan karena saya video dengan sebelum saya tangani ya teman-teman. Ini kondisinya ya, kondisi pas bocornya teman-teman. Oke. Mengerikan. Nah, seperti itu teman-teman kondisi bocornya ya, sangat mengerikan sekali teman-teman. Dari sini mengeluarkan api ya. Makanya apabila ada TV yang bilang TV menjadikan bisa ya, bisa menjadikan pemicu kebakaran juga bisa teman-teman, apabila ada suara desis tersebut ya. Dan juga bisa juga yang dari sini ya, ini juga bisa mengakibatkan kebakaran karena pernah tetangga saya TV-nya bersuara seperti itu, saya kasih tahu itu ada kebocoran, dia bilang ah nggak apa-apa, ini udah biasa tiap hari seperti ini, tidak ada masalah, itu jawabnya teman-teman. Dan kebetulan satu hari berikutnya terbakar, ini di sini bagian box ini kebakar, dan kebetulan di atasnya itu ada DVD ya teman-teman. Jadi DVD-nya juga ikut kebakar teman-teman. Dan untung di situ kebetulan ada air 1 ember di sampingnya, langsung digabyur teman-teman ya, disiram ya. Nah, seperti itu. Itu akibatnya TV-nya sudah tidak bisa dipakai lagi karena kebakar total dan DVD-nya teman-teman. Oke, langsung saya lanjut ke masalah solusi ini ya teman-teman. Untuk solusi ini saya lakukan dengan cepat teman-teman. Ini saya lakukan, saya penambalan saja ya untuk uji coba apakah ini masih bisa ditambal atau tidak. Itu daripada langsung saya ganti ya teman-teman. Saya belum konfirmasi untuk mengganti, tapi saya coba usahakan perbaiki dengan penambalan saja di sini. Ini posisinya di sini teman-teman. Nah, di sini ya. Ini saya lakukan, kasih kertas seperti ini, saya lingkar. Nah, melingkar seperti ini ya teman-teman. Terus saya kasih bedak seperti ini dan saya kasih lem Korea seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya ya saya rasa sangat kuat teman-teman. Ini keras daripada lem bakar atau lem besi teman-teman, lebih kuatan ini teman-teman. Kadang-kadang saya pernah juga apabila tidak parah seperti ini, saya lakukan kasih lem bakar saja juga bisa teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan penambalan dan juga sudah oke teman-teman ya. Dan akan saya lakukan uji coba teman-teman. Nah, saya lakukan uji coba, saya nyalakan ya, apakah sudah bisa nyala atau belum ya. Ini saya nyalakan, uji coba apakah sudah bisa menyala atau belum teman-teman. Nah, ini kondisinya sepertinya sudah setar ya teman-teman. Dan ini hasilnya gelap ya teman-teman ya. Ini hasilnya gelap, tidak menampilkan logo Polytron ya. Ini sudah setar teman-teman. Ini warnanya sudah apa ya, oranye ya teman-teman, bukan merah. Kalau merah standby, ini sudah setar, artinya ini tetap masih gelap teman-teman ya. Coba akan saya remote, saya yakinkan bahwa ini sudah setar atau belum. Remote. Dan ini akan saya coba remote ya teman-teman. Nah, ini kondisinya saya coba power ya. Nah, itu kan merah ya teman-teman. Itu merah kalau posisi standby, terus posisi start. Nah, itu berubah oranye ya. Nah, tapi tetap tidak muncul apa ya, tidak muncul logo Polytron seperti itu ya teman-teman. Artinya dengan masalah yang awalnya itu bocor untuk FBT-nya ya. Ini saya matikan lebih dulu. Ini disebabkan karena bocor FBT ini
terus merembet masalah ya teman-teman. Jadi bagian ini tidak tampil ya teman-teman, tidak bisa memunculkan gambar teman-teman. Oke teman-teman, untuk kelanjutan apabila menghadapi masalah seperti ini teman-teman, langsung saya bagikan untuk penanganannya selanjutnya. Yang dilakukan kalau seperti ini artinya ini mesin bisa start ya teman-teman, bisa bekerja seperti normal, bisa standby, bisa start. Ini sudah bekerja normal untuk mesinnya teman-teman. Tapi kemungkinan bagian ini ya teman-teman, bagian untuk bagian kesini ya, ini yang berhubungan dengan tegangan tinggi ini bermasalah ya teman-teman. Yang perlu dilakukan pengecekan ya teman-teman, langsung saya jelaskan untuk cara mencari masalah tersebut ya teman-teman. Yang dilakukan pengecekan yaitu di sini teman-teman. Nah di sini dulu untuk tegangan heaternya ya, HT itu 3,4 volt, 3,5 volt sampai 5 volt ya teman-teman. Ini harus dicek dulu HT-nya, heater. Dan yang apabila ada ini tadi sempat saya cek ya, bagian sini udah nyala ya teman-teman. Ini artinya HT sudah nyala teman-teman. Tegangan heater yang hasilkan dari sini FBT sudah ada teman-teman. Kurang lebih dari tegangan 3 volt, 4 volt, 5 volt ya, seperti itu teman-teman untuk heaternya. Terus dilanjut untuk kelanjutannya yaitu tegangan RGB teman-teman. Tegangan RGB atau tegangan video yang dari sini juga ya teman-teman. Dari FBT ini harus ada yang 180 volt ya, 185 ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman, dan juga ada yang sampai 200 teman-teman. Dicek. Terus ada juga yang 160, 50 juga ada, macam-macam sesuai TV-nya teman-teman. Ini harus ada tegangan tersebut, dan juga di sini dilanjut di pin RGB ini ya teman-teman. Ini di sini kan ada, bentar saya pause, saya lihatkan lebih jelas teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, di sini ada G2 ya. Ini untuk G2 juga harus ada tegangannya. Ini G2 yaitu screen ya teman-teman. Ini untuk screennya harus juga ada tegangannya. Dan juga di sini ya teman-teman. Di sini. Nah, di sini teman-teman. Di sini juga ada pin soket ya, pin soket yang tulisannya RGB. Nah di sini R, terus di sini G, terus di sini B. Nah dan di sini juga ada 8 volt teman-teman ya. Ini harus dicek, harus ada semua. Ini di sini 8 volt harus ada. Di RGB ini juga harus ada, yang ukurannya kurang lebih untuk R biasanya 2 volt, 1 atau 3. Dan G dan B itu menyesuaikan munculnya suara, itu kurang lebih 2 volt semua teman-teman ya. Untuk naik turunnya kurang lebih segitu ya. R, G dan B ini tegangannya 2 volt kurang lebihnya ya teman-teman. Dan untuk yang 8 volt ini harus ada juga ya teman-teman. Yang 8 volt ini juga harus ada juga. Nah itu untuk menentukan masalah yang seperti ini teman-teman, karena mesin ini sudah menunjukkan start nyala ya. Kalau tegangan RGB ini yang dari IC utama yang berada di sini teman-teman ya, berada di sini ya, yang IC tempel itu ya teman-teman, IC SMD ya. Oke teman-teman, saya lanjut pengecekan dulu untuk memastikan apakah tegangannya ada atau tidak. Apabila tidak ada nanti saya kasih tahu lagi teman-teman. Oke teman-teman, sini sudah saya lalui untuk pengecekan teman-teman. Ternyata untuk tegangan 185 voltnya ya, di sini teman-teman, di
Sini di elko ini ya. Nah, ini di sini ada teman-teman. Untuk tegangan 180-nya ada, tapi tadi tercek sekitar 200 volt teman-teman. Di sini ya. Ini terdeteksi 200 volt, dan di sini sampai di sini juga ada ya, di R ini pin R di sini ada, terus pin G di sini juga ada, terus pin B ya, pin B ini ya teman-teman, bagian sisi ini. Nah, ini ngejaknya di sini juga bisa ya. Ini juga ada teman-teman, sampai di sini 200 volt semua. Dan untuk pin G2-nya ya, screen ini terdeteksi untuk tester seperti ini, yaitu 450 volt teman-teman ya, dengan skala DC teman-teman ya, untuk tester ini. Oke teman-teman, setelah pengecekan ini ternyata ada sesuai datanya ya teman-teman, yang harus ada sesuai. Terus saya lanjut di bagian ini teman-teman. Di sini juga ada tegangan 8 voltnya, dan juga di sini RGB juga ada semua teman-teman. Ada tegangan sesuai 2 volt ya teman-teman. Oke teman-teman, artinya di sini tidak ada masalah dari tegangannya ya teman-teman. Untuk data sesuai semua. Terus di mana ini masalahnya teman-teman? Nah, ini untuk menganalisa apabila teman-teman untuk meyakinkan bahwa ini sudah aktif, teman-teman bisa dinaikkan dengan ini ya. Untuk screen ya, ini di sini screen dinaikkan, pasti kalau kondisi seperti ini munculnya garis-garis buku ya teman-teman, di bagian layar hanya garis-garis seperti buku teman-teman. Jadi positif masalahnya dari sini teman-teman, dan akan saya tunjukkan untuk kelanjutan masalahnya, yaitu teman-teman bisa dengan cara melepas yaitu transistor T601 teman-teman. Nah, di sini teman-teman, transistor ini bisa coba dilepas. Kemungkinan ini metrik ya, ini modul metrik RGB ini mendeteksi ada sebuah tegangan ya yang berisiko mungkin ya teman-teman. Terutama untuk tegangan ini ya, videonya itu 200 volt teman-teman. Jadi mendeteksi berisiko, jadi melaporkan ke IC dari sini. Nah, ini ada pin ini teman-teman, pin HT ya. Ya benar ya. Oh, pin MT teman-teman ini teman-teman. Nah, ini namanya pin mute ya teman-teman. Nah, ini untuk menonaktifkan hasil cahaya hasil gambar teman-teman yang dari IC, di nonaktifkan dari sini, karena mendeteksi ada masalah seperti itu ya. Mungkin karena kena hentakan dari masalah FBT yang bocor itu ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja saya eksekusi, saya lepas T601 ini ya teman-teman. Posisinya di sini saya lepas teman-teman. Akan saya lepas dulu ya. Oke teman-teman, nah ini sudah saya lepas untuk transistornya ya teman-teman. Ini adalah transistor mute ya teman-teman ya, mute gambar teman-teman. Nah ini ya, ini untuk tipenya yaitu C2482 ya teman-teman. Ini untuk tipe transistornya, saya taruh di sini dulu, dan ini saya rapikan dulu ya teman-teman untuk habis pelepasan. Oke, ini jadi tanpa menggunakan transistor mute ya teman-teman. Oke, dan mau saya coba apakah sudah berhasil atau belum. Dan ini untuk heaternya ya, ini saya
turunkan dulu karena tadi sempat saya coba untuk melakukan heater ya, memutar ya untuk membesarkan tegangannya. Oke, langsung saya coba teman-teman, apakah sudah berhasil atau belum ya teman-teman, dengan melepas transistor mute tersebut. Ini langsung saya nyalakan. Oke, ini apakah berhasil? Nah, itu sudah berhasil teman-teman. Tampil ya, tampil logo Polytron. Oke, tadi ini untuk heaternya terlalu kecil ya teman-teman. Saya lakukan naikkan lagi. Nah, oke teman-teman, nih ini sudah sukses teman-teman dengan melakukan pencabutan transistor ini teman-teman. Yaitu transistor mutenya sudah dicabut jadi normal. Ya, ini sudah tampil, bisa dicoba dengan melakukan apa ya, disambung ke antena ya teman-teman, ke parabola atau STB ya. Dan ini juga untuk apa, untuk penambalannya teman-teman, ini hasilnya penambalan sudah aman juga teman-teman. Ini sudah tidak bocor lagi ya dengan melakukan penambalan menggunakan seperti ini. Oke teman-teman, dengan video ini semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel kami. Dan yang sudah like dan subscribe, saya doakan sukses selalu. Salam sukses dari Said Teknik Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.